Tinggal seperempat jam lagi sampai tengah malam. Aku bisa mempraktikkan ilmu besar, nanti aku akan menyatukan 3 dunia. Aku akan mengangkat kalian semua menjadi dewa atau peri. Kaisar Iblis akan menguasai langit dan bumi. Sial, ada begitu banyak pasukan iblis, kita cuma berempat. Kamu adalah Mail yang berinkarnasi, seharusnya kamu mencari cara. Aku dengan kamu masih Mail yang berinkarnasi. Aku akan tendang kamu jatuh. Kalian jangan bertengkar. Cepat lihat yang paling ujung, itu bukan Hua Fei Hua? Iya Xiao Hua. Gimana caranya menyelamatkan dia? Kecuali kamu adalah, tutup mulutmu. Atau kita serba saja, selamatkan Hua Fei Hua. Bagus juga, kamu duluan saja. Aku duluan? Aku cuma ngomong asal. Dengar pendapat kalian. Itu yang terbaik. Beneran? Aku ada satu cara. Oak. Oke. Kita pergi dulu. Ayah, waktunya sudah tiba. Baik. Yin Lian, pakailah pedang Suan Meng ini. Ambil darah gadis paling Yin. Baik, ayah. Lapor Kaisar Iblis, di sana kebakaran, apinya besar, mohon petunjuk Kaisar Iblis. Perlu tidak memadamkan API? Ayah, biar aku lihat dulu. Tidak perlu, sekarang yang penting ambil darah. Apa tidak salah? Kebakaran tidak diurus gimana? Aku bilang Tuan Sang. Sudah sampai sekarang, kamu masih tidak mau memeluk Buddha, memulihkan kekuatan? Ini. Mungkin nasibku sudah begitu. Tuan Sang, aku hanya bisa berkorban untuk kebenaran. Pamit. Berhenti, Kaisar Iblis, cepat letakkan senjatamu. Buddha akan memaafkanmu. Kamu siapa? Dari mana muncul? Hamba bernama Yuan Hui. Peduli kamu Yuan Hui? Atau Bian Hui? Aku tanya, kamu mau apa? Menghalangi kamu meracuni makhluk hidup. Mempraktikkan penyatuan Buddha dan Iblis. Hanya dengan kamu? Kaisar Iblis, dengarkan nasihat hamba, masih ada waktu untuk berhenti. Sudah terlambat. Yin Lian, bertindak. Baik. Tangkap biarawan ini. Berhenti. Zhang Qiqi, kamu ternyata masih hidup. Dikubur hidup-hidup pun kamu tidak mati. Kaisar Iblis, kamu belum mati. Bagaimana aku bisa mati? Aku tahu kamu kejam, tapi aku tidak menyangka. Kamu begitu tidak berkemanusiaan, semua ini adalah orang-orang yang tidak bersenjata. Kamu tega melakukannya, kalau berani hadapi aku saja. Ini katamu. Jangan salahkan aku. Hormat tidak hormat nyawa manusia. Sang Qiqi, sekarang aku benar-benar harus memandangmu dengan cara baru. Kamu tidak mati, bahkan berani kembali. Tentu saja, aku kembali untuk melihat apakah kamu sudah mati. Sampai sekarang masih keras kepala. Aku tahu kamu sudah merencanakan ini, ingin menghentikanku. Melatih gabungan Buddha dan Iblis, tapi ku beritahu, kamu tidak bisa menghentikanku. Aku bahkan akan membuatmu menyaksikan sendiri, aku menyempurnakan ilmu ini. Yin Lian. Ja? Jangan-jangan, cepat keluar selamatkan Xiao Hua. Kali ini aku benar-benar mati. Xuan Ming, cepat datang. Jangan. Xuan Ming, Xuan Kong. Cepat keluar selamatkan Xiao Hua. Selesai. Parah. Sang Shizu sudah ditangkap. Xianmei, menurutmu kita harus menyelamatkan Sang Shizu dulu? Atau Shibo, atau Hua Fei Hua itu? Aku mana tahu. Menurutku dengan kemampuan kita berdua, tidak bisa menyelamatkan siapapun. Lalu bagaimana? Tolong jangan bunuh aku.
Kamu lihat bejana darah di Tanggon Alien ITU? Sudah lihat, lalu bagaimana? Lihat, di bejana darah itu sudah ada 8. Darah gadis in Murni. Kita tumpahkan saja, Kaisar Iblis tidak akan bisa menyempurnakan. Kebanggaan Buddha dan Iblis ITU, kan? Benar, sekarang sepertinya hanya itu satu-satunya cara. Hua Fiwa. Sekarang giliranmu. Bersiaplah mati. Berhenti. Jinakkan si iblis perempuan itu. Cepat selamatkan Xiao Hua. Dua biksu kecil ini sudah sadar kembali. Yinlian, hati-hati dengan darah di bejana itu. Ayah, biar aku yang menghadapi mereka. Kamu sendiri yang ambil darah gadis Yin murni terakhir. Pasukan iblis, tangkap mereka. Siap. Hua Fei Hua. Kau tidak akan menyangka, kau adalah bagian dari latihanku. Untuk menyatukan Buddha dan Iblis, kan? Jangan, Xiao Hua. Hua. Kau bukan manusia. Darah sudah ditumpahkan. Kenapa tidak ada reaksi? Jinlian. Kenapa bisa kau? Ayah, dia bukan Hua Fei Hua, dia Jinlian. Jinlian, Jinlian? Tidak mungkin. Kau mengambil anakmu sendiri. Kau masih manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Jinlian. Aku jelas-jelas mengurungnya di kamarku. Bagaimana dia bisa keluar dan berganti dengan Hua Fei Hua? Hua Fei Hua pasti masih di kediaman ini. Yinlian, cepat cari dia. Kau harus menemukannya. Siap, ayah. Cepat. Jinlian. Jinlian, kenapa bisa kau? Jinlian. Aku tahu kau tidak akan mati. Jinlian, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Xiao Hua? Tenang, Kak Kici. Dia baik-baik saja. Jinlian, kau tidak boleh kenapa-kenapa. Kau tidak boleh mati. Kenapa kau melakukan hal bodoh ini untuk Xiao Hua? Karena aku tahu. Dia adalah orang yang paling kau cintai. Jika dia mati, kau akan sedih. Kau tidak. Kenapa? Aku juga akan sangat sedih. Kau tahu tidak? Kau tidak boleh kenapa-kenapa, Jinlian. Kaisar Iblis, aku mohon padamu.
Tolong selamatkan Jillian, Kaisar Iblis. Aku tidak akan menyelamatkannya. Ini pilihannya sendiri untuk mati. Tapi Jillian adalah anak kandungmu. Bagaimana kau bisa tega tidak menolong? Tidak. Sekarang jawab bukan anak lagi. Kaisar Iblis, aku mohon padamu. Aku mohon, selamatkan Jillian. Memohon padaku tidak ada gunanya. Aku tak akan menyia-nyiakan tenagaku untuk menyelamatkan orang yang ingin mati. Kaisar Iblis, kau benar-benar demi menyatukan Buddha dan Iblis. Bahkan anak kandungmu sendiri kau tak mau selamatkan? Bagus kalau kau sudah mengerti. Kakak Ciciai. Kau ingat janjimu? Padaku? Jinlian. Jinlian jangan mati. Jinlian. Kaisar Iblis kau bukan manusia. Lebih kejam dari binatang. Membunuh anak kandungmu sendiri. Ametpa. Dosa Kaisar Iblis terlalu berat, Buddha tak akan mengampunimu. Setelah aku berhasil menyatukan Buddha dan Iblis, bahkan Buddha pun harus tunduk padaku. Kau sudah tak bisa diselamatkan. Tidak, aku tak boleh keluar. Putri Jinlian mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Hanya untuk menghentikan ayahnya menyatukan Buddha dan Iblis. Jika aku keluar, semuanya akan sia-sia. Cepat cari. Di sana. Cepat. Lihat ke sana. Waktu baik hampir terlewat. Mengapa Yin Lian belum kembali? Apakah bunga bukan bunga itu sangat sulit ditemukan? Xiao Hua, dengarkah? Jangan sekali-kali keluar. Jauh-jauhlah dari sini. Kau dengar tidak? Temukan bunga bukan bunga untukku. Bukan bunga. Aku tahu kau ada di sekitar sini. Kilyarlah. Jangan halangi urusanku. Bukan bangga, kau dengar tidak? Cepat keluarlah. Jika tidak, aku akan bunuh pria yang kau cintai di sini. Bukan bunga. Kau masih belum keluar? Bukan bunga. Kaisar Iblis, jangan ancam Xiao Hua lagi. Beraninya bunuh aku saja. Bukan bunga. Kau tetap tidak mau keluar? Apalagi yang kau tunggu? Benar-benar mau melihat priamu mati? Ametpa. Jika terus dipotong seperti ini, rambutnya akan habis. Bukankah dia akan seperti kita, jadi biksu? Jika kau tidak segera keluar, aku akan tebas nyawanya dengan satu tusukan. Ayo. Berhenti! Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi sana. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu mati. Hua Fei Hua. Kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, kakak kicimu akan mati di bawah pedangku. Lepaskan dia, aku akan menerima apapun hukumanmu. Berani-beraninya menawar denganku. Aku akan membunuhmu. Zhang Qiqi juga tidak akan selamat. Hua Fei Hua. Hanya kamu yang tersisa. Jangan.
Energi kegelapan langit dan bumi patuh padaku. Zhang Qixi, sudah tahu kekuatanku? Meskipun kamu adalah reinkarnasi Mail dan kekuatanmu pulih, apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu tetap akan mati? Di tanganku? Hidup tidak membawa kebahagiaan, mati tidak membawa kesedihan. Kamu tidak akan pernah mengerti prinsip ini. Sudah diambang kematian masih bermain teka-teki. Kaisar Kegelapan, sebelum aku mati, aku ingin bertanya satu hal. Mengingat kamu hampir mati, aku beri kamu kesempatan ini. Baik, Kaisar Kegelapan. Kamu melihat sendiri putrimu mati di depanmu. Tapi kamu tidak menyelamatkannya. Tidakkah kamu merasa bersalah? Hal paling menyedihkan di dunia ini. Tidak ada yang melebihi ini. Seperti kata pepatah, ayah membunuh anak, semua dendam selesai. Lihatlah betapa sepi hidup ini. Kamu yang membuatku sadar, hidup singkat, lautan penderitaan tak bertepi. Jika bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Amitabha. Kamu pikir dengan memahami omong kosong ini, kamu sudah hebat? Neraka ini kuasaku. Jika kamu ingin masuk neraka, harus tanya izinku dulu. Rupanya kamu sama sekali tidak mengerti apa yang kukatakan. Sebagai Kaisar Kegelapan, kamu bahkan tidak memiliki pemahaman dasar ini. Sungguh menyedihkan. Menyedihkan. Aku tidak tahu siapa yang sebenarnya menyedihkan. Zhang Qixi, aku akan mengantarmu. Menemui Bodemu. Cepat pergi. Ada apa dengan kalian? Kenapa tiba-tiba berhenti? Tidak bisa pergi lagi. Kenapa sih? Karena kamu manusia biasa, tentu saja tidak bisa melihat pasukan iblis itu. Sekarang di luar sudah ada ribuan pasukan iblis. Mau pergi pun susah. Masa sih? Paman Xuankong, aku sudah tidak kuat lagi. Kalian saja yang lanjut. Aku juga sudah kelelahan, tidak mau lanjut. Kalian berdua sudah berusaha keras, sekarang hanya bisa pasrah pada takdir. Kalian santai saja ya, aku tidak mau mati. Hua Ferhua, maafkan kami. Kami sudah janji pada Tuan Zhang untuk menjagamu. Tapi sekarang kami tidak bisa melindungimu lagi. Aku benar-benar tidak mau mati. Aku belum menikah dengan Kaki Ji. Aku belum jadi pengantinnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis kalah olehmu? Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Kaisar Iblis, kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Jika aku tidak menangkapmu hari ini, tidak tahu berapa banyak lagi rakyat tak berdosa yang akan kau siksa. Jangan buang-buang waktu denganku. Hari ini aku kalah di tanganmu. Selama masih ada napas,
Aku akan kembali. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Amitabha dosa-dosa. Kaisar Iblis. Aku pernah berjanji pada Jin Lian tidak akan membunuhmu. Sekarang aku akan mengurung jiwamu. Agar kau tidak lagi mengganggu dunia, Amitabha. Lihat apa yang terjadi di luar. Loh, pasukan iblisnya hilang semua? Kalian berdua bercanda ya? Pasukan iblisnya tidak ada sama sekali. Hua, ini waktunya untuk bercanda? Masa kami mengerjaimu? Pasti Sang Qiqi sudah mengalahkan Kaisar Iblis. Makanya pasukan iblisnya hilang semua. Benar mengalahkan Kaisar Iblis? Berarti kita tidak perlu mati? Tidak perlu mati. Aduh, sakit sekali. Kakek Sang, jangan marah, ini bukan salahku. Ini semua perbuatan Kaisar Iblis, Kakek Sang. Benar-benar bukan salahku. Sangyong, jangan takut. Aku tahu kau tidak punya pilihan, tadi yang kupukul hanya Kaisar Iblis. Aku sudah mengusir Kaisar Iblis dari tubuhmu. Jadi aku tidak akan menyakitimu. Semoga kedepannya kau bisa bekerja dengan baik. Jadilah orang baik saja. Terima kasih, Kakek Sang. Kau baik-baik saja. Aku akan banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik. Ayah. Ayah, bagaimana kabarmu? Lihat baik-baik, siapa ayahmu itu? Kau adalah Sangyong. Putri Yin Lian. Ayahmu ditangkap oleh Sang Qiqi. Kali ini sepertinya tidak akan berakhir baik. Apa katamu? Bagaimana, masih tidak percaya? Aku beritahu kau, Zhang Qiqi itu benar-benar reinkarnasi Mile. Tadi dia mengeluarkan telapak tangan dewa, langsung membuat ayahmu jatuh tersungkur. Ayahmu benar-benar tidak berguna. Aku akan mati. Tentu saja. Aku sudah lama tidak suka padamu. Ayah, tenanglah. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Zhang Qiqi, aku pasti akan membunuhmu. Qiqi, kau adalah reinkarnasi Mile. Sesepuh ini sebenarnya tidak pantas mencukur rambutmu. Tapi karena kau sungguh-sungguh ingin masuk agama Buddha, sesepuh ini terpaksa melakukannya. Guru, sebenarnya kau sangat ingin aku masuk agama Buddha. Kali ini aku sendiri yang memutuskan untuk masuk. Mengapa kau cerewet sekali? Cepat cukur rambutku. Tunggu sebentar. Bisu-bisu, jika kau berani mencukur rambut Qiqi hari ini, aku akan melawanmu sampai mati. Hua Fei Hua. Xuan Kong Xuan Ning. Hari ini aku tidak akan mengenal siapapun, jangan halangi aku. Kau gila apa? Qiqi, jangan di sini. Menjadi biksu, boleh tidak? Hua Fei Hua, hatiku sudah milik agama Buddha. Aku tidak akan memenuhi keinginanmu. Jika kau menjadi biksu, aku harus bagaimana? Hua Fei Hua, masih banyak pria di dunia ini. Tapi aku hanya menyukaimu, Qiqi, ayo pergi. Jangan di sini, jangan menjadi biksu, boleh tidak? Amitabha, Hua Siju, mohon jaga dirimu. Apa panggilanmu tadi? Aku memanggilmu Hua Siju. Hua Siju. Dulu kau memanggilku Xiao Hua, sekarang malah memanggilku Hua Siju. Namanya apa? Itu hanya sebutan saja. Kenapa kamu harus memikirkannya? Dunia ini penuh dengan kejahatan, keserakahan dan nafsu. Aku ingin menyelamatkan umat manusia dari penderitaan. Seperti kata pepatah,
Neraka belum kosong, sumpah tidak menjadi Buddha. Ini adalah misiku. Aku tidak mengerti, aku tidak mengerti, aku tidak mengerti. Aku hanya tahu aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi, aku juga tidak bisa hidup tanpa umat manusia. Kalau begitu, kamu pasti akan menjadi biksu? Benar. Kalau begitu, aku akan gantung diri. Kenapa kamu harus seperti ini? Kamu menghentikanku, itu artinya kamu masih mencintaiku, kan? Benar, tentu saja aku mencintaimu. Hebat, Kak Kici. Aku tahu kamu tidak tega melihatku mati. Tapi aku juga tidak tega meninggalkan umat manusia. Sekarang cintaku padamu sama dengan cintaku pada umat manusia. Cinta padamu sama dengan cinta pada umat manusia? Tidak, tidak mungkin. Nyonya Hua, jangan bicara lagi, aku sudah bulat tekad. Kamu baik-baik saja. Kak Kici, tanpamu, aku benar-benar akan mati. Bagaimana kamu tega mengabaikanku? Nyonya Hua, semua yang perlu kukatakan sudah kusampaikan. Jika kamu masih bersikeras untuk mati, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah membacakan doa untuk keselamatanmu. Sang Kici, kamu berani sekali. Amitabha, Nyonya Hua, silakan pulang. Sudah kukatakan, jika kamu berani mencukur rambutnya, aku tidak akan berhenti sampai kamu menyesal. Amitabha. Yuan Kong, bawa dia pergi. Ya, Paman Guru. Kakak, ayo. Amitabha. Sadar, sadar. Hua Fei Hua. Di mana Kak Kiciku? Suruh dia menemuiku. Aku bilang, Hua Fei Hua, jangan menyusahkan. Paman Guru Biksu kita. Paman Guru. Itu adalah Kak Kici MU itu. Sekarang menjadi adik paman guru kita. Sekarang nama Buddhisnya adalah Kici, yaitu paman guru biksu kita. Dia tetap memilih menjadi biksu, betapa teganya hatinya. Hua Fei Hua, ini namanya buah yang dipaksa tidak akan manis. Ini adalah takdir, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, paman guru biksu kita sudah bulat tekad. Kamu tidak bisa dipaksa. Tidak, aku tidak rela. Aku akan mencarinya, aku akan membuatnya meninggalkan kehidupan biara. Aku akan menikah dengannya.
Bahkan jika dia meninggalkan kehidupan biara, itu tidak ada gunanya. Dia sudah tidak ada di kuil Yulin. Dia pergi ke kuil Longpan di Hangzhou. Untuk apa dia pergi ke sana? Menara batu di kuil Yulin yang digunakan untuk mengurung Kaisar Iblis, itu hancur. Jadi, paman kita terpaksa pergi ke kuil Longpan di Hangzhou untuk mengurung roh Kaisar Iblis. Kapan dia akan kembali? Tidak tahu. Paman, aku tidak kuat lagi. Aku lelah dan haus. Paman, aku juga. Sekarang aku melihat siapapun. Seperti roti kukus besar. Paman, apakah aku terlihat seperti itu? Paman, kamu tidak seperti roti kukus. Kamu seperti bakpao yang berubah bentuk. Aku bilang, Xuan Kong, aku sudah memberitahumu. Harus menyembunyikan kekurangan orang lain, terutama paman. Kamu malah bilang paman terlihat seperti labu besar. Apakah aku bilang begitu? Kamu bilang aku seperti labu besar? Aku tidak. Aku bilang kamu seperti labu putih besar. Paman. Juga kamu seperti labu putih. Juga kamu seperti labu putih. Aku bilang. Kamu tidak bisa menjelaskannya, kan? Aku tidak. Mana ada? Ada. Kenapa memukulku? Kalian berdua kan bilang lapar dan lelah, Ayah, masih bermain. Di depan adalah kota Wei. Cepat masuk kota cari rumah orang, menginap semalam dulu. Bodoh sekali, kepala babi. paman. Kenapa kota yang besar ini tidak ada seorang pun? Iya, aneh sekali. Kenapa ya? Coba tebak. Kalau kalian berdua ini benar-benar 4 babi. Paman, kan cuma 2 orang, kenapa 4 babi? Karena kalian berdua sudah tidak bisa digambarkan dengan 2 babi. Untuk menggambarkan kebodohan kalian, mengerti? Paman, kamu bicara apa sih? Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Sudahlah, kita cari tempat dulu. Menginap semalam dulu, ayo pergi. Paman, kita sudah mengetuk banyak pintu. Tidak ada yang buka. Apakah mereka tidak di rumah? Jangan-jangan seluruh kabupaten pergi jalan-jalan bersama. Kurasa tidak sesederhana itu. Coba lagi dengan keluarga Xuan Kong ini. Dewa Ular, belum sampai tengah malam. Kenapa kau datang lebih awal? Dewa Ular, kami bukan Dewa Ular. Kalau kalian bukan Dewa Ular, lalu kalian siapa? Kami adalah biksu yang sedang melintas, ingin menginap semalam. Semoga Tuan berkenan. Biksu, kalian benar-benar biksu, bukan Dewa Ular? Tentu saja biksu, tidak ada Dewa Ular. Kalau tidak percaya, keluarlah dan lihat. Benar-benar biksu, 3 master, maaf, silakan masuk. Amitabha. Tiga master, silakan dinikmati. Amitabha, terima kasih Tuan, makanlah. Cepat makan, habiskan lalu cepat pergi. Tuan, mengapa kau bilang tempat ini tidak baik untuk tinggal lama? Jangan banyak tanya, yang jelas yang kukatakan adalah nasihat baik. Cepat makan lalu pergi. Tuan, tadi kami di depan pintu. Kau terus menyebut-nyebut Dewa Ular. Sebenarnya apa yang terjadi? Tadi kusuruh kalian cepat makan lalu pergi. Karena takut Dewa Ular menyakiti kalian. Tuan, Dewa Ular ini, sebenarnya apa asal-usulnya? Bisakah kau ceritakan padaku? Baiklah, akan kuceritakan, karena setelah hari ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Katakanlah. 3 tahun lalu, di kabupaten kami datang 2 dewi. Setiap tanggal 15 Juli, mereka selalu menculik seorang gadis. Kebetulan hari ini tanggal 15 Juli. Mereka akan datang menculik hari ini. Dewi juga memakan manusia? Itu pasti 2 siluman wanita. Benar, dan sangat kejam. Harus menculik gadis muda untuk dimakan, sungguh jahat. Pendudu Kabupaten kami, semua tahu mereka siluman. Tapi siapa yang berani mengatakannya? Tuan, dari ceritamu, salah satunya adalah siluman ular. Tapi yang satu lagi, siluman apa? Kata mereka, siluman ular itu memakai baju berwarna emas dan hitam, untuk siluman yang satu lagi. Aku tidak tahu. Tidak usah peduli siluman apa, yang penting siluman jahat. Semua siluman jahat. Paman, kita harus menyelamatkan mereka. Tidak bisa melihat 2 siluman itu menyiksa rakyat. Kita bertiga hanya biksu biasa, dibandingkan dengan siluman yang sakti. Bagaimana bisa menang? Kau tidak bisa, tapi paman, belum tentu.
Kau ini tidak tahu diri, selalu menyalahkan paman. Dorong ke dalam lubang api. Seperti kata pepatah, melihat ketidakadilan, keluarkan pedang untuk membantu. Apalagi siluman ini sangat merugikan orang, kami pasti akan menangkapnya. 2 siluman ini, jika tidak, warga kota ini tidak akan pernah tenang. Tenang, kami pasti akan membantumu. Menangkap siluman. Guru, 2 siluman ini sangat kuat. Jangan sampai kami tidak bisa menyelamatkan, malah membahayakan kalian. Mungkin ini sudah takdir keluarga kami, Xiao Cui. Paman Guru, tolong selamatkan mereka. Lagi pula menyelamatkan satu nyawa. Lebih baik dari membangun 7 tingkat pagoda. Apalagi, jika 2 siluman ini tidak dibasmi, akan lebih banyak orang Yang terluka. lebih baik tidak usah ikut campur, apapun yang diambil alih, itu disebut sok jagoan. Jangan banyak bicara, kita tunggu saja siluman datang di sini. Guru, kalian harus pertimbangkan baik-baik. Sudah banyak pendeta dan pembasmi setan yang datang, entah dibunuh atau dimakan oleh mereka. Kalau kamu bilang mereka begitu kuat, aku justru ingin bertemu. Tuan, tenang saja. Paman guruku sangat hebat. Dia pernah menaklukkan berbagai macam hantu dan siluman. 2 siluman ini seharusnya bukan masalah. Wah, bagus sekali. Xiao Cui keluarga kami akan diselamatkan. Amitabha. Kenapa? Kenapa lukaku belum sembuh? Tuan Gua, minum darah ini. Akan membaik. Minum saja, apa gunanya? Bisa sembuh sementara. Tapi tidak selamanya. Tuan Gua, setelah tengah malam nanti, kamu akan segar kembali. Kenapa waktu ini terasa sangat lambat? Bagaimana kalau kita turun gunung sekarang? Tidak bisa, Tuan Gua. Kita tunggu saja lagi. Kalau tidak, gadis yang kita tangkap sekarang juga akan berkurang kualitasnya. Baiklah, kita tunggu saja lagi. Kali ini, gadis siapa yang ditangkap? Sudah diberitahu. Anak seorang tua bernama Han. Namanya Han Xiaochui. Baik. Salah mengareng. Di mana silumannya? Bukan siluman, tapi tikus. Tikus Siluman. Ada satu lagi tikus Siluman. Bukan siluman tikus, tikus tua tikus-tikus, belum jadi siluman. Kalau begitu, siluman belum datang ya? Bikin kaget. Xuan Kong, jangan bikin kaget gitu. Oh, Kamu tahu apa? Ini namanya kewaspadaan tinggi. Biksu suci, ada apa? Gak apa-apa, tadi ada tikus nyenggol gelas. Cuma bunyi aja kok, Gak apa-apa, Biksu suci repot ya. kamu sibuk aja. Ayo pergi. Paman, ada apa? Waktunya tiba, siluman datang. Lulu, yang mana? Yang di depan itu. Akhirnya nunggu sampai hari ini. Beneran datang. Paman, siluman datang. Si Pat Bangin dan Shen Kong. Xian Kong, bangun, ayo bangun. Shen Ming, mana mungkin siluman datang sesepat ITU? Biarin aku tidur lagi, kalau siluman datang baru bangunin. Bangunin dia. Shen Kong, ayo bangun. Udah, gak usah peduliin dia.
Paman, gimana caranya bangunin? Gampang banget. Hujan, hujan, hujan. Paman, aku lihat. Lihat apa? Siluman Daeng. Terus kamu balik buat apa? Tangkap siluman. Pemilik gua, kita kena jebakan. Rakyat jelata bodoh ini. Main-main lagi, nunggu aku habisin 3 biksu ini dulu. Habisin aja, banyak bacot. Cuan Kong, Cuan Ming. Masih harus aku ajarin gimana caranya? 玄冥 Tomcat， 玄狂 Tomcat。 Awas aku. Itu dia. Ini. Ayah, aku takut. Siluman Daeng. Ada ayah di sini, jangan takut, jangan takut. Odar berantem. Lari, lari, lari. Berhenti. Biksu brengsek, ngapain ikut campur? Bukan ikut campur, tapi kamu bunuh orang, aku harus turun tangan. Dasar apa kamu turun tangan? Dengan kantong Kian Kunku. Kira-kira aku takut sama kamu? Kantong Kian Kun, tolong bantu kami. Bailu, ayo kita pergi. Jangan kejar lagi. Paman, kenapa tidak mengejar lagi? Ular hitam itu sudah terluka parah. Untuk sementara dia tidak akan bisa menyakiti orang lagi. Buddha berbelas kasih. Biarkan dia hidup. Mari kita pulang dulu. Biksu suci, di mana monster itu? Monster itu sudah kami usir. Diusir? Tidak dibunuh? Monster itu terluka oleh pamanku. Untuk sementara, dia tidak akan menyakiti orang. Tenang saja. Tapi lebih baik laporkan ke pihak berwajib, biarkan tentara mencari. Sarang ular itu, lalu tangkap semuanya sekaligus. Kalau tidak, akan ada masalah di kemudian hari. Bagus. Hebat. Biksu suci memang luar biasa. Xiao Cui, cepat berterima kasih pada Biksu suci. Terima kasih, Biksu suci. Tidak usah sungkan. Istirahatlah, besok laporkan ke pihak berwajib. Biksu sialan itu, kekuatannya ternyata sangat hebat. Dia melukai aku. Untung aku menghindar cepat, tidak kena bagian vital. Kalau tidak, aku sudah mati. Entah dari mana. 3 biksu sialan itu datang. Kekuatannya sangat luar biasa. Nanti kamu cari tahu latar belakang 3 biksu itu. Aku ingin tahu siapa mereka sebenarnya. Tuanku, aku sekarang terluka parah. Tubuhku lemah. Cari aku ular hitam. Aku butuh istirahat dan pemulihan.
Baik. Kabar gembira, kabar gembira. Monster pemakan manusia sudah ditaklukkan biksu suci. Kabar gembira, kabar gembira. Monster pemakan manusia sudah ditaklukkan biksu suci. Kabar gembira, kabar gembira. Monster pemakan manusia. Kabar gembira, kabar gembira. Monster pemakan manusia ditaklukkan biksu suci. Tuan, Ada APA? Aku dengar teriakan di luar. Katanya monster pemakan manusia sudah ditaklukkan biksu suci. Benarkah? Katanya iya. Tahukah di mana biksu suci itu? Katanya tinggal di rumahan R. Ada banyak orang juga di sana. Kabar gembira, kabar gembira. Monster pemakan manusia sudah ditaklukkan biksu suci. Kabar gembira. Apa yang terjadi di luar? Ribut sekali. Berisik sekali. Sangat mengganggu. Sepertinya ada yang menabuh gong dan drum. Hari APA? Jangan-jangan sudah tahun baru. Mau diberi angpau? Mau. Tepat sekali. Biksu suci. Kenapa di luar begitu ramai? Ada apa? Warga di kota kami dengar kalian berhasil menaklukkan siluman. Mereka semua datang ke depan rumah kami untuk berterima kasih. Paman, kita jadi terkenal. Biksu suci keluar. Amitabha, para dermawan. Jangan berkumpul di sini, pulanglah. Biksu suci, Anda membantu kami menaklukkan siluman. Kami sengaja datang untuk berterima kasih, betul kan? Semuanya? Betul. Aku hanya melukai siluman, belum sepenuhnya menaklukkannya. Lagi pula, memberantas siluman adalah tanggung jawab semua orang. Tak perlu berterima kasih, mari bubar. Baiklah, kita semyo pada biksu suci. Mari bubar, jangan ganggu biksu suci menangkap siluman. Iya, ayo pergi, bubar. Pilanglah. Tuan, benar bahwa siluman itu ditaklukkan oleh biksu suci. Ya, kemarin biksu suci menginap di rumahan R. Sinar emas yang kita lihat kemarin, itu pasti dari pertarungan biksu suci melawan siluman. Pasti. Tuan, kita berdua penganut Buddha. Aku ingin mengundang biksu suci ke rumah untuk bersantai, agar kita bisa merasakan berkahnya. Bagaimana pendapatmu? Bagus, aku juga berpikir begitu. Siapa yang sebaiknya mengundang? Tentu aku sendiri yang pergi, agar lebih tulus. Benar, begitu baru terlihat tulus. Pemilik gua, aku kembali. Sudah ketahui latar belakang biarawan busuk itu? Menurut siluman gagak, biarawan itu dijuluki biksu kain karung. Dia menjadi biksu di kuil Yulin, pernah jadi bupati di Huzhou. Siluman laba-laba di Huzhou dikembalikan ke wujud aslinya olehnya. Memang benar, latar belakangnya kuat. Lalu, pemilik gua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena biarawan busuk ini berpengaruh, kita tak boleh lengah, harus merancang strategi yang baik. Pemilik gua benar. Kau pergi ke Kabupaten Wei, amati setiap gerak-gerik biksu kain karung. Kita harus kenal musuh agar menang perang. Siap, pemilik gua. Ayo. Dua guru kecil, silakan minum teh. Terima kasih, dermawan. Ayah, biksu suci bilang siluman itu terluka, tak bisa mengganggu. Aku ingin jalan-jalan. Tidak boleh. Izinkan aku pergi. Dasar anak tak patuh. Setan itu memang terluka, tapi belum benar-benar. Cedeklaken. Lagi pula, itu kan dua setan. Satu terluka, yang satunya lagi kan tidak? Begini, kamu masuk dulu ke dalam. Baiklah.
Anak ini merepotkan, masih mau jalan-jalan lagi. Ini, Nona, berapa umur putrimu sebenarnya? Kenapa sampai sekarang belum menikah? Xuan Kong, dia belum menikah. Itu urusannya dia. Lagi pula, kamu kan sudah jadi biksu. Sudah tidak ada harapan. Aku cuma bertanya saja, kamu yang terlalu banyak mikir. Xiao Cui kami umurnya sudah 20. Seharusnya sudah saatnya menikah. Dia lahir tanggal 15 bulan 7, siapa yang berani menikahinya? Jadi harus menunggu sampai biksu suci menaklukkan setan itu dulu. Baru urusan pernikahan Xiao Cui bisa diselesaikan. Dua guru, aku sibuk dulu ya. Guru itu memang keterlaluan. Dia seorang diri. Pergi ke kantor kabupaten, minta bupati menggeledah gunung. Cenggokin kami berdua di sini. Guru itu takut Nona Xiao Cui diculik setan. Makanya, menyuruh kami melindunginya. Bisa nggak kamu berhenti meniru gaya bicara guru? Nggak bisa. Kenapa? Siapa aku? Aku ini orang yang disukai semua orang. Bunga pun akan melihatku. Mobil pun berhenti untukku. Biksu Xianming Yang Sherdas, Lajapila. Aku ini murid guru Budai. Kalau begitu, aku juga murid guru Budai. Berarti aku juga orang yang disukai semua orang, bunga pun mekar. Mobil pun berhenti untukku. Biksu Shen Kong Yang Cerdas. Kamu. Pergi sana. Kamu. Siapa itu? Buka pintunya. Tunggu, kalau itu setan, gimana? Iya, kalau setan gimana? Xuan Ming, buka pintu. Lihat siapa itu. Pengecut, buka ya buka. Kamu yang pengecut. Pergi sana. Coba lagi mau buka atau enggak? Kamu. Guru kecil, boleh aku masuk? Boleh, silakan masuk. Guru kecil, apakah biksu suci penakluk setan ada di sini? Boleh tahu siapa Anda? Nama saya You Tai. Saya datang khusus untuk menemui biksu suci. Paman guruku sudah pergi ke kantor kabupaten. Sayang sekali. Kalau begitu, saya akan datang lagi lain kali. Baiklah, hati-hati di jalan. Tidak usah diantar. Baik. Joe Tai. Biksu brengsek itu mau menggeledah gunung, benar pemilik gua. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Gua angin hitam ini sangat tersembunyi, dia pasti tidak akan mudah menemukannya. Pemilik gua bijaksana. Silakan. Lapor, Tuan. Biksu suci sudah dibawa. Kamu boleh pergi. Anda adalah biksu suci yang mengusir setan, kan? Biksu miskin ini menghormati Tuan. Biksu suci, silakan duduk. Tidak perlu. Kalau begitu, apa tujuan biksu suci datang ke sini? Tepat untuk urusan mengusir setan. Kemarin saya bertarung dengan ular hitam siluman, kami bertarung hebat. Tetapi akhirnya dia berhasil melarikan diri. Di sebelah timur Kabupaten Wei ada sebuah gunung. Saya yakin istana siluman itu ada di gunung itu. Jadi saya ingin meminta Tuan mengirim orang untuk menggeledah gunung, menghancurkan sarang siluman. Dan menaklukkan siluman itu, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Ini menyangkut keselamatan rakyat, saya akan segera mengirim orang untuk menggeledah. Panggil orang, segera geledah. Amitabha. Di mana sih? Sudah setengah hari mencari. Pemilik gua, orang-orang dari kantor kabupaten itu mendengar omongan biksu brengsek itu. Sedang menggeledah gunung, sebentar lagi sampai ke sini. Panic APA? Kan belum ketemu di sini.
Datang beberapa orang juga bagus, aku sedang haus sekali. Pas banget ada beberapa orang, darah mereka bisa melegakan tenggorokan. Kalau saja petugas kabupaten itu bisa cepat menemukan sarang siluman, kita bisa lebih cepat menaklukkan siluman itu, kan? Bosan banget, mending aku cari sendiri. Sekalian jalan-jalan. Mau pergi ya pergi saja. Tapi paman guru tidak mengizinkan. Bukan semau kita bisa pergi, kamu pernah mikir nggak? Kalau kita pergi, siapa yang akan melindungi Xiao Cui? Kalau Xiao Cui kenapa-napa, siapa yang bertanggung jawab? Kamu yang bertanggung jawab? Kamu yang bertanggung jawab? Nah, kan. Biksu suci, ini mie vegetarian khusus untuk kalian. Yang besar ini untukmu. Kenapa punyamu besar? Punya kami kecil. Biksu suci ini besar, bisa makan dan minum banyak, ini khusus disiapkan untuknya. Terima kasih ya. Aku juga tinggi besar. Aku juga tidak kecil, lihat betapa tingginya aku. Aku lebih tinggi dari paman. Aku akan besar. Lihat. Aku mau piring besar, aku mau. Cukup, diamlah, sudah begitu saja. Aku tukar piring besarku dengan kalian berdua, berikan piring kecil kalian padaku. Begini boleh kan? Benarkah? Sudah, makanlah. Aku kasih tahu rahasia, sebenarnya 2 piring kecil ini sama persis dengan piring besar kalian, bodoh. Jangan mendekat, makan sendiri-sendiri. Tuan gua, mereka sudah sampai di mulut gua. Kamu pergi berdiri di mulut gua. Kalau mereka menerobos masuk, kamu hisap mereka masak, ya tuan gua. Ini sepertinya. Ini sepertinya tidak mirip. Sudahlah mirip atau tidak, masuk lihat saja pasti tahu, ayo. Tuan, apa yang sedang kau lakukan? Tidak melakukan apa. Ada apa? Baru saja seorang petugas datang, dia bilang, Tuan Peng menunggumu di gedung minuman. Tuan, kapan kau akan mengundang biksu suci ke rumah lagi? Duduk. Lain kali saja, selama siluman belum tertangkap. Biksu suci itu tidak akan pergi. Itu juga benar. Tuan gua, para petugas yang menggeledah gunung sudah pergi. Sekelompok sampah bukan solusi jangka panjang. Jadi maksud tuan gua, sebaiknya kita di kota. Mencari pembantu. Aura siluman kita terlalu kuat. Banyak hal jadi tidak mudah dilakukan. Tuan gua punya calon yang cocok? Belum, kamu cari saja, ya? Tunggu. Tuan gua, ada perintah lain? Buang mereka berdua. Ke bawah tebingan taku, ya. Paman, kami mati kebosanan. Kami ingin keluar jalan-jalan. I can't see Pak Kembali, Bolkan. Paman, aku juga mau pergi. Jujur saja, bukan hanya kalian yang ingin keluar. Aku lebih ingin keluar daripada kalian, kalian sangat membosankan. Aku lebih bosan daripada kalian, tapi demi keselamatan Nona Xiao Cui, kita bosan saja. Bosan tidak akan mati, kan? Ngomong-ngomong, kalian berdua bisa bergantian pergi. Kalau gitu aku duluan. Aku lebih dulu darimu. Aku lebih tua. Belum dengar Kongrong merelakan Pir?
Aku duluan. Cukup. Xuanming masih kecil. Benar. Tapi ingat, 1 jam harus kembali. Mengerti? Terima kasih Paman Guru. Xuanming kembali, giliranku keluar. Kamu yang terakhir. Sutra berkualitas, Tuan Kecil lihat dulu. Siluman, jangan lari. Kenapa aku harus lari? Kamu burung kecil ini berani masuk kota? Lagi-lagi kamu, bikun kecil berkepala bulat. Kalau berani halangi jalanku lagi, bakal kubuat kamu malu. Baik, akan kuperlihatkan kekuatanku. Tak bisa berlama lawan, kalau bikun tua itu datang. Nyawa burungku takkan selamat. Pergi sana. Bukankah sudah kukatakan, tanpa urusan penting. Jangan mencariku, Saudara Yo, urusanmu bukan urusanku. Bahkan jika kau bikin kekacauan, aku tak peduli. Kalau sukses, nanti beri aku jabatan tinggi. Kalau gagal, jangan libatkan aku, Tuan Peng. Tuan Peng, kau benar-benar memikirkan dua kuntungan sekaligus. Tapi semua ini bisa kusetujui, asalkan sekarang. Jangan bocorkan rahasia, cukup. Ini sudah kuketahui. Kalau bukan karena setahun lalu, aku tak sengaja menangkap kurirmu. Aku takkan menyangka, seorang dermawan dari Kabupaten Wei bisa sampai. Saudara Yo, minum dulu. Beberapa hari ini, diganggu bikun gendut pengusir siluman. Sampai tidur pun tak nyenyak. Katanya kemarin kantor Kabupaten Geledah Gunung, ketemu siluman tidak? Ketemu apa? Tidak hanya tidak ketemu. Malah juga Pegawaku Hailam, sampai sekarang tak tahu. Masih hidup atau sudah mati? Sudahlah, ini bukan urusanku. Manusia biasa seperti aku mana mungkin bisa melawan siluman? Sepertinya biar si gendut saja yang cari sendiri. Kurasa bikun gendut itu takkan pergi dari Kabupaten Wei sebelum menemukan siluman itu. Beberapa hari lagi, aku akan mengundang sang biksu suci ke rumahku. Buat gengsi saja. Oh ya, aku lupa. Keluarga saudara Joe semuanya penganut Buddha. Ini juga bagus. Buddha akan memberkati saudara Yo. Semoga sukses. Baiklah, terima kasih atas DOA baik Tuan Peng. Hari ini kita akan minum sampai puas. Tuan Peng, mari minum. Sudah pulang? Shenming, bersenang-senangnya? Bersenang-senang apanya? Siluman sudah datang. Kamu melihat siluman? Siluman di mana? Yang pakai baju putih, siluman sudah datang. Aku sempat bertarung dengannya sebentar, tapi dia berhasil kabur. Untuk apa siluman turun gunung? Paman, masih perlu ditanya? Siluman itu pasti datang untuk menangkap Xiao Cui. Menurutku tidak, karena arah yang dia tuju justru berlawanan dengan sini. Sekarang masih belum jelas, siluman sedang main apa. Kalian berdua harus ingat. Harus melindungi Xiao Cui dengan baik, jangan sampai lengah. Paman, lalu kita harus bagaimana? Tidak bisa membiarkan siluman. Menangga kita bertindak, kan? Benar Paman, kita sudah di sini beberapa hari. Seperti di penjara. Besok aku akan pergi ke gunung sendiri. Aku tidak percaya. Tidak bisa menemukan sarang siluman. Pemilik gua, semuanya sudah selesai.
Baik, kali ini kamu harus berhati-hati. Jika tidak berhasil, ingat, harus melepaskannya. Baik, pemilik gua. Pemilik gua, bagaimana lukamu? Beberapa hari ini terus berlatih dan mengatur nafas. Sudah sedikit membaik? Itu bagus. Sayangnya lukaku, jika bukan karena darah ular, akan semakin parah setiap hari. Jadi aku harus menemukan gadis itu. Pemilik gua, tidak ada cara untuk tetap muda selamanya. Ada ulat dingin 1000 tahun, kalau begitu kita langsung cari ulat dingin 1000 tahun. Bukankah itu lebih mudah? Ulat dingin 1000 tahun, kalau semudah itu ditemukan. Apakah aku perlu seperti ini? Dulu jika aku tidak salah makan buah beracun dan Hishou, aku tidak akan sampai seperti sekarang. Pemilik gua, jangan marah, besok aku pasti akan menyelesaikan tugas. Pemilik gua, tenang saja. Xuan Ming, Xuan Kong. Nanti setelah aku pergi ke gunung, kalian berdua harus berhati-hati. Jangan sampai salah, ngerti? Menjadi. Dua lonceng ini namanya lonceng Qian Kun jantan betina. Ketika kamu dalam keadaan darurat, goyangkan 3 kali. Lonceng yang satunya akan berbunyi. Ini apa sih? Kalian berdua dengar, lonceng ini bukan mainan. Ini untuk menyelamatkan nyawa. Selain itu, jika lonceng ini merasakan aura siluman, ia akan berbunyi terus-menerus. Jadi jangan digoyang sembarangan, paham? Paham. Xuan Kong. Dengar tidak? Dengar. Dengar, aku pergi. Xuan Ming, kamu bilang lonceng ini digoyang 3 kali. Paman guru bisa dengar. Aku rasa, paman guru sedang membohongi kita. Mana mungkin paman guru membohongi kita? Pencari muka. Lumayan enak didengar. Xiankong, jangan bergerak sembarangan. Aku bergerak di mana? Jangan asal bicara. Aku cuma mengayunkannya. Talon di telinga. Selemen. Ngapain kamu? Solomon datang. Ngapain kamu mengayunkan lonceng sembarangan? Kamu tidak dengar teriakan di luar? Selemen detong. Harus keluar lihat dulu baru tahu. Simon, hari ini aku harus membunuhmu. Berani beraninya merayu suamiku. Tolong, jangan lari. Sayang. Habislah, paman guru pasti akan pulang. Habis juga. Aku kan tidak tahu wanita itu. Bukan siluman. Bahaya. Siluman datang. Ada orang? Nona, ada perlu apa? Paman, aku habis bepergian jauh, sangat haus. Bisa kasih aku air minum? Baiklah, ikut aku. Terima kasih, Paman. Ini, Terima kasih, Paman. minumlah. Kamu ngapain? Rupanya kamu siluman itu. Serang. Ada apa? Loncengku berbunyi. Paman guru, siluman datang menangkap Xiao Cui. Tapi siluman itu sudah kabur. Xuan Kong, kamu lebih siap. Xuan Ming, tinggalkan. Baik. Cepat lari. Siluman, jangan lari. Engine baik tidak mengelanji jalan. Minger.
Aku bukan anjing. Kalau aku anjing, Aku juga anjing pemburu, khusus untuk menangkapmu. Siluman putih berbaju putih dan bersepatu putih. Mari lihat anjing pemburu kecil yang kepalanya bulat ini. Punya kemampuan apa? ayo. Ternyata siluman Bailu. Paman, ayo kita kejar. Nanti dia kabur jauh. Jangan kejar, biarkan dia pergi dulu. Kenapa tidak kejar? Siluman ini kalau tidak ada yang kejar, pasti akan kembali ke sarangnya. Aku cukup bawa bulu ini, bisa menemukan tempat persembunyiannya. Paman, kamu benar-benar pintar. Tentu, kalau tidak bagaimana bisa jadi pamanmu? Ayo pergi. Aku kembali. Ada apa? Sebenarnya sudah berhasil, tapi tahu-tahu. Biksu-biksu itu kembali. Aku kalah jumlah. Jadi aku kabur kembali. Mereka tidak menjejar kan? Kalau mereka menjejar, aku tidak berani kembali. Biksu brengsek itu memang tidak main-main. Susah dikeluarkan. Untung kita masih punya cadangan. Ini namanya tahu setinggi 1 kaki, siluman setinggi 1 zhang. Tuan gua bijaksana. Aura siluman di sini dan bau di bulu ini. Baunya persis sama. Aku yakin dalam 100 langkah. Pasti ada siluman. Juaning, ayo kita cari. Baik. Xiao Shifu, silakan minum teh. Kalau bukan karena biksu suci cepat kembali, Xiao Cui kami sudah tidak bernyawa. Sebenarnya, yang harus kamu syukuri adalah aku. Kalau bukan aku yang cepat menemukan siluman itu. Dan cepat mengguncang lonceng yang ditinggalkan pamanku. Menurutmu, bisakah pamanku cepat kembali? Harus berterima kasih padaku, kan? Oh begitu, terima kasih banyak Xiao Shifu. Jangan sungkan, ini kewajiban kami sebagai biksu. Yang harus dilakukan. Ente Biksu Susi Dan, Xiao Shifu Xianming. Sudah menangkap siluman atau belum? Sayangnya, pamanku tidak mengizinkanku ikut. Tapi percayalah, kalau aku ikut dan menggunakan tendangan pusaraku Huan Kong, siluman itu pasti sudah ada di genggamanku. Hebat, hebat. Itu pasti gua siluman. Benar ada gua. Paman, Apa langkah selanjutnya? Siluman, kami sudah menemukan sarangmu. Cepat keluar dan menyerah. Siapa yang berteriak? Mang Kingka.